Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, jurusan Pendidikan Fisika Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran interaktif dengan materi yang saya ambil yaitu siklus Carnot. Nah, adapun prinsip yang saya gunakan pada slide ini adalah prinsip koherensi. Nah, di mana prinsip koherensi itu adalah tidak menampilkan gambar, video, kata-kata yang tidak ada kaitannya. Nah, adapun beberapa submenu pada slide pertama ini yaitu kompetensi, materi, simulasi, dan kuis. Ini akan mempermudah siswa. Ada tombol home, help, dan close. Nah, untuk di slide selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar dengan tujuan. Nah, pada slide ini, prinsip yang digunakan sama dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip koherensi. Nah, adapun kompetensi dasar yang diambil adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Kemudian, tujuan yang akan diambil yaitu siswa dapat menganalisis keadaan gas ideal dengan penerapan hukum termodinamika. Selanjutnya, nah, pada slide ini kita menggunakan prinsip koherensi, prinsip multimedia, di mana orang belajar lebih baik dari gambar dan kata-kata yang disandingkan dengan bersama. Kemudian prinsip kesinambungan spasial, yaitu kata dan gambar berkaitan disandingkan dengan berdekatan. Sedangkan untuk kesinambungan waktu, di mana gambar dan kata-kata ditampilkan secara bersamaan. Nah, siklus Carnot adalah siklus ideal termodinamika. Terdapat dua macam proses, yaitu proses isotermal dan proses adiabatik. Pada proses kurva PV, siklus ini dapat dilihat pada slide. Nah, proses A ke B dan C ke D adalah proses isotermal, sedangkan proses B ke C dan D ke A adalah proses adiabatik. Sebelum kita membahas prosesnya, dalam siklus ini terdapat dua reservoir. Reservoir dengan suhu tinggi dan reservoir dengan suhu rendah. Ruangan gas dan piston. Adapun langkah-langkah pada prosesnya adalah sebagai berikut. Pada langkah pertama, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu tinggi. Hal ini menaikkan suhu gas dan gas memuai secara isotermal, sehingga piston terdorong ke atas. Proses yang kedua, pemuaian terus berlanjut tanpa ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Proses ini merupakan proses adiabatik. Setelah beberapa saat memuai, suhu gas akan mulai mendingin. Pada langkah ketiga, karena suhu gas mulai mendingin, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu rendah. Akhirnya, volume gas ini menurun secara isotermal, sehingga piston bergerak ke bawah. Pada langkah keempat, kompresi gas terus berlanjut sehingga gas kembali ke keadaan semula, seperti pada langkah pertama. Proses ini terjadi secara adiabatik, karena tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, itulah tadi proses siklus Carnot. Adapun prinsip yang digunakan pada slide ini adalah prinsip
koherensi, sama seperti di slide sebelumnya. Kemudian prinsip modalitas belajar dan prinsip redundansi, di mana orang belajar lebih baik dari animasi termasuk video dibandingkan dengan narasi atau video yang disandingkan dengan kata-kata dalam satu layar atau satu slide. Nah, untuk di slide selanjutnya, berdasarkan dari kurva PV, usaha yang dilakukan oleh gas pada siklus Carnot ini adalah luas daerah dalam kurva PV tersebut. Karena siklus kembali ke keadaan semula, maka perubahan energi pada sistem delta U sama dengan 0. Maka usaha siklus menjadi W sama dengan delta Q sama dengan Q1 dikurang Q2, di mana Q1 adalah kalor yang diserap dan Q2 adalah kalor yang dilepas oleh sistem. Selanjutnya, ketika mesin mengubah energi kalor menjadi usaha, W perbandingan besarnya usaha yang dilakukan usaha sistem terhadap energi kalor yang diserap disebut efisiensi mesin. Nah, secara matematis dapat dilihat pada slide. Adapun efisiensi bisa juga ditulis dengan rumus lain, yaitu Q2 per Q1, kemudian ada dalam bentuk suhu. Nah, untuk di slide selanjutnya ada contoh soal mengenai persamaan yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini pada contoh soal ini siswa diharapkan mampu menghitung usaha yang dilakukan oleh suatu mesin Carnot. Nah, sebelum itu kita mencari usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot, kita terlebih dahulu mencari efisiensi mesin Carnot itu sendiri. Nah, dapat dilihat pada slide bagaimana cara penyelesaiannya. Selanjutnya adalah kuis. Nah, pada slide ini saya menggunakan prinsip interaktif, di mana siswa belajar lebih baik ketika ia mengendalikannya dengan sendirinya. Nah, adapun yang disediakan di sini adalah identitas siswa, di mana siswa dapat mengisi nama dan kelas pada kolom yang telah disediakan. Nah, misalnya di sini kita akan mengisi nama Muslimah kelas 11. Setelah itu kita akan mengklik tombol mulai. Nah, setelah itu maka muncul petunjuk pengerjaan. Ada 5 petunjuk pengerjaan. Yang pertama, soal terdiri atas 5 nomor pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Yang kedua, pilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Yang ketiga, skor setiap soal adalah 20. Yang keempat, pilih tombol nomor yang telah disediakan pada bagian bawah layar sesuai nomor yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima, tekan tombol akhiri untuk menyelesaikan kuis dan dapat melihat skor yang diperoleh. Nah, misalnya saja kita akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, anggap saja kita mau menjawab secara berurutan. Nah, kita klik nomor 1. Maka muncul soal seperti ini dengan pilihan jawaban sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang tadi. Nah, anggaplah kita menjawab 20 kilokalori, kemudian kita lanjut nomor 2. Ternyata jawaban nomor 1 yang kita berikan adalah jawaban benar. Maka secara otomatis akan muncul soal nomor 2. Nah, anggaplah kita pilih 50%. Setelah itu kita klik tombol nomor 3. Nah, ternyata jawaban salah. Jawaban benarnya adalah 24%. Nah, untuk di nomor 3, anggaplah kita sudah mengerjakan semuanya, kita jawab 3600 Joule. Setelah itu kita klik nomor 4 dan ternyata jawabannya benar. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Nah,
Anggaplah kita jawab 62,5 dan 625 joule. Setelah itu kita pilih nomor 5. Ternyata jawabannya benar. Nah, ini nomor 5 adalah nomor terakhir. Anggaplah kita menjawab 70%. Dan setelah itu kita akhiri karena semua jawaban telah kita jawab. Setelah itu ternyata jawaban Anda benar. Nah, setelah kita tekan tombol akhiri, otomatis akan muncul skor yang telah kita kerjakan. Akan muncul nama dan kelas yang telah kita isi pada slide sebelumnya. Nah, skor yang kita peroleh adalah 80 karena ada satu jawaban yang tadi kita jawab salah. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.